Kalau logika kita hari ini, yang kalau kita yakin sama Allah, yang masuk saja Mekah nggak usah pakai jaminan manusia kan? Kalau yakin sama Allah, itu logika kita hari ini. Anda yakin sama Allah, yuk tancap terus, apa urusan dengan manusia? Tapi Nabi Allah, Nabiullah Muhammad yakin sama Allah, tetapi sebab duniawi diambil. Yakin dibantu sama Allah, iya, tapi jaminan manusia perlu. Walaupun kafir sekalipun, ya, walaupun kafir sekalipun, ya, siapa lagi yang menjamin? Karena yang berkuasa mereka. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah dan seluruh para pendengar, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan pertama dalam perhitungan tahun Hijriah. Kita meminta kepada Allah, Allah memberkahi kita, memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi juga masa depan kita di tahun ini, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini adalah tahun kemenangan bagi umat Islam, tahun kemenangan bagi saudara kita di Gaza, insyaallah ta'ala. Tahun di mana kita akan merayakan izzah, kemuliaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kami mengangkat tema pembahasan kita dalam bulan ini, itu adalah hijrah dan spirit perjuangan. Bagaimana kita belajar spirit perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama di awal-awal tahun Hijriah ini, di awal-awal tahun baru ini. Apa yang akan kami sampaikan di sini adalah kilas balik kisah yang akan kita belajar bagaimana kejadian yang mendahului hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengenal sedikit lebih detail daripada perjuangan Nabi dan juga sahabat di dalam menjadikan agama ini menjadi agama yang Islam ini menjadi berjaya dan sukses, bahkan menjadi agama yang dianut oleh miliaran umat manusia di dunia ini saat ini. Kita memulai pada tahun 10 kenabian. Jadi ketika Nabi masih di Makkah, tahun ke-10 tahun 10 kenabian, artinya bahwa setelah 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Tahun ke-10 ini adalah tahun yang sangat mengharu biru dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut juga dengan Amul Huzni, yaitu ketika tahun ke-10 kenabian, ketika wafatnya Abu Talib yang selama ini membackup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar, ya, membackup Nabi dari berbagai macam rintangan yang beliau hadapi dari orang Quraisy. Berselang beberapa bulan kemudian, wafatnya istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Setelah mendapatkan kabar gembira akan surga yang dapat salam dari Jibril dan dikabarkan berita gembira tentang surga yang dipersiapkan kepada beliau, setelah itu wafat pula Khadijah radhiyallahu anha. Ketika dua kejadian ini yang sangat luar biasa menggoncang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendapatkan tekanan semakin dahsyat daripada orang Quraisy. Dan ini, kejadian ini ibrah besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mungkin bagi kita umatnya, bahwa ketika Rasulullah dipersiapkan oleh Allah orang-orang yang membela beliau selama perjalanan dakwah beliau 10 tahun, sampai masanya nanti memang dukungan itu dalam dakwah beliau dari dua orang ini bisa hilang tiba-tiba. Nah, supaya Rasulullah diajarkan oleh Allah bahwa dukungan yang sebenarnya di dalam dakwah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam berbuat sebuah kebaikan, pada saat kita mendapatkan dukungan bagus daripada orang samping, kiri, kanan, dari belakang, lalu kita merasa nyaman dengan dukungan hidup itu, ya, sehingga kita lupa akan dukungan daripada Allah yang sebenarnya. Jangankan kita, nabinya saja
diambil oleh Allah dukungan itu tiba-tiba pada saat Nabi sedang membutuhkan sebenarnya. Ya, saat Nabi sangat membutuhkan itu, tapi Allah ambil itu. Kita juga perlu tahu dalam hidup kita kadang ya, kita mendapatkan dukungan baik dari kiri dan kanan, orang-orang dari kawan-kawan dekat kita, sehingga kita merasakan kehidupan yang betul-betul settle, kehidupan yang nyaman. Nah, saudaraku, boleh saja itu tiba-tiba dicabut oleh Allah dan kita akan menghadapi keguncangan dalam hidup. Justru sebenarnya ya, Allah menginginkan daripada itu semua bagaimana kita selanjutnya menghadapi step kehidupan yang lebih baik daripada yang sudah ada. Nah, Rasulullah SAW ketika kegoncangan itu terjadi, beliau akhirnya mengambil sebuah langkah baru dalam dakwah beliau, adalah fokus berdakwah keluar, tidak berdakwah di dalam saja. Beliau mulai fokus berdakwah keluar. Beliau berangkat mulai hijrah pertama beliau yaitu ke Taif. Itu perjalanan keluarnya Nabi SAW dari Mekah untuk tujuan khusus berdakwah setelah 10 tahun beliau di kampung saja. Jadi menghadapi problem dan menghadapi berbagai macam tantangan di kampung saja. Sekarang beliau mulai berpikir untuk menghadapi tantangan baru dakwah di luar sana. Beliau berpikir berangkat ke Taif. Beliau berangkat ke Taif dengan Zaid bin Harisah. Nah, pakai apa Nabi pergi? Nabi pergi ke sana berjalan kaki. Selama berapa lama? Selama 4 hari perjalanan kaki beliau dari Mekah menuju Taif. Bagi kita yang pergi umrah, sempat berkunjung ke Taif, berapa jauh antara Mekah dengan Taif, Nabi tempuh itu dengan jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Supaya menutupi kecurigaan daripada orang Quraisy kalau Nabi berangkat keluar Mekah. Kalau berangkat pakai jalan kaki, pasti perjalanannya dekat, tidak menimbulkan curiga ya pada orang-orang Quraisy. Ternyata Nabi membuat strategi berjuang di luar, yaitu ke Taif. Ngapain Nabi ke Taif? Nabi berangkat hijrah ke Taif adalah untuk mendapatkan sokongan dan dukungan daripada luar, daripada kabilah-kabilah di Taif untuk dakwah beliau. Ada yang membackup dan melindungi beliau secara kabilah ya, dari luar ya. Karena struktur masyarakat Mekah dan juga orang-orang Arab pada saat itu tidak terbentuk dalam sebuah negara yang kuat, tapi dia adalah kabilah-kabilah yang kuat. Jadi kabilah-kabilah membackup ini nanti akan membantu dakwah beliau. Nah, beliau berangkat menjumpai 3 orang pembesar Taif. Ini kabilah-kabilah besar Taif. Jadi beliau jumpa dengan 3 orang daripada orang Taif. Nah, ketiga orang ini bilang apa? Jawaban mereka. Ini adalah harapan Nabi dari 3 orang ini, mudah-mudahan dapat sokongan dalam dakwah beliau. Yang pertama menjawab apa? Yang pertama dia menjawab ya, ama wajadallahu man huwa khairun minka yursilun. Setelah Nabi menceritakan kalau beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk umat manusia ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada jawaban kabilah yang pertama, rais kabilah, ketua kabilahnya, dia bilang apa? Apakah tidak ada orang yang lebih baik diutus oleh Allah sepertimu ini? Lebih daripada sepertimu. Artinya apa? Tidak adakah orang yang lain yang lebih baik daripadamu diutus oleh Allah? Pahnaur lain. Setelah Nabi cerita itu semua, berdakwah untuk masuk Islam ataupun membackup beliau, jawabannya seperti itu. Kemudian kabilah yang kedua yang beliau jumpai, ketua kabilahnya bilang apa? Imma an takuna nabiyan haqqan fa anta a'zam min an atakallam ma'ak, wa imma an takuna kadzaban fa anta adna min an atakallam ma'ak. Yang kedua bilang apa? Setelah didakwahkan oleh Nabi dan minta supaya membackup beliau, jawabannya apa? Kalaulah benar engkau ini Nabi, maka engkau ini lebih mulia untuk berbicara denganku. Enggak pantas engkau bicara dengan aku. Kalau memang engkau benar-benar Nabi, berarti engkau lebih agung daripadaku. Enggak pantas aku bicara denganmu.
Dan kalau seandainya engkau ini ternyata pembohong, pendusta, maka aku lebih mulia darimu untuk ngomong denganmu. Lihat ekspresi dan bagaimana redaksi dia ngomong. Dua-duanya maksudnya apa? Gak mau terima Nabi. Selaku Nabi gak mau dia terima, kalaupun pembohong juga kedua-duanya betul-betul ditutup pintu penerimaan, tidak diterima Nabi SAW. Yang ketiga bilang apa? Yang ketiga bilang, "Lau ra'aituka mu'allaqan bi astaril Ka'bah tuqsim annaka nabi ma sadaqtuka." Yang ketiga, ini yang terakhir Nabi jumpai. Kalau seandainya aku melihat engkau bergantung di Ka'bah dan bersumpah bahwa engkau ini nabi, tidak akan pernah aku mempercayainya. Han kupati, walaupun engkau bergantung di Ka'bah, bersumpah bahwa engkau ini nabi, aku tidak akan mau mempercayai engkau ini nabi. Dia dustakan Nabi Muhammad SAW. Ketiga-tiga kabilah besar ini tidak mau menerima Nabi, tidak mau membackup Nabi. Dari sini Nabi bilang apa? Kalaulah kalian ternyata tidak mau menerimaku dan tidak mau untuk membackup, membantuku dalam berdakwah, maka faktum anni, kalian sembunyikan rahasia dan rahasiakan bahwa aku datang ke tempat kalian pada orang Quraisy. Jangan kasih tahu orang Quraisy kalau aku datang ke tempat kalian. Sudah itu saja. Kalaulah kalian nggak mau terima, ya sudah, jangan bocorkan kalau aku beritakan kepada orang Quraisy kalau aku datang kemari, kata Nabi. Ketika Nabi minta permintaan itu, justru kebalikannya. Bahkan kami akan mengutus sekarang orang untuk memberitahu kalau engkau cari perlindungan sama kami. Ya. Dan bukan hanya itu, engkau tidak akan keluar dari Taif ini dengan keadaan selamat. Lihat bagaimana ancaman pada Nabi SAW. Ya. Diutus betul-betul seorang untuk memberitahu Quraisy kalau Nabi Muhammad telah datang ke Taif minta bantuan dan minta backup beliau. Itu yang Nabi rahasiakan sehingga beliau berjalan kaki kan, supaya tidak terbaca sama orang Quraisy. Justru itu dibocorkan. Lalu kemudian ketika Nabi SAW keluar, sebagaimana sering kita dengar, dilempari oleh orang-orang anak-anak, orang-orang gila, semua dikumpulkan di situ untuk melempari Nabi SAW sampai berdarah-darah Nabi bersama dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang mengawal Nabi dan yang melindungi tubuh beliau daripada lemparan batu itu. Sampai berdarah kaki Nabi, ya, karena kaki Nabi yang dilempar karena nggak bisa dilindungi oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dilempar dari depan, beliau lindungi dengan tubuh beliau dari kiri, kanan, depan, belakang. Ya, beliau tangkis dengan tangan beliau, tapi kaki nggak bisa beliau buat apa-apa. Ya, bayangkan beliau akan berjalan kaki pulang ke Mekah, ya, dalam kondisi berdarah. Nah, sehingga pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, "Ma asyaddu yawmin marra 'alaika ya Rasulullah." Ya, Sayyidah Aisyah istri beliau di Madinah pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hari apa yang paling berat engkau hadapi dalam dakwah ini?" Puro yang paling berat hadapi dia dulu. Ya. Apa jawab Nabi SAW? "Ba'da audati min Taif wa ana bikum tha'alib uhibu ala wajhi hatta nazala Jibril alaihi salam." Yaitu hari aku pulang dari Taif. Hari beliau keluar dari Taif, pulang dari Taif, itu hari yang paling sulit dalam hidup Nabi SAW. Sampai beliau kemudian setelah berdarah-darah seperti itu singgah di sebuah kebun kurma. Beliau berjumpa dengan Adas di situ, dengan salah seorang pembantu yang punya kebun itu, anak daripada Rabi'ah. Dia seorang musyrikin, ya. Ketika dia lihat ada orang yang sedang istirahat di dekat kebun anggurnya, ya, dia melihat kasihan, dia utuslah seorang pembantu dia. Pembantu dia ini adalah bernama Adas. Adas ini asalnya dari Irak. Jadi orang luar yang pergi cari kerja ataupun menjadi pembantu, jadi budak di Mekah, di daerah Mekah, ya. Lalu kemudian dia potong beberapa
beberapa tangkai anggur itu dan disuruh untuk bawakan kepada dua orang yang sedang beristirahat di kebunnya, dan dia tidak tahu siapa orang itu. Tapi dia tahu kalau kondisinya sedang sangat lemah sekali. Lalu datanglah Adas ini, dia bawakan anggur kepada Nabi, lalu dia menyuguhkan anggur itu kepada Nabi yang sedang beristirahat, dan kaki beliau sedang berdarah-darah dan tubuh beliau berdarah-darah. Lalu beliau memakan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Adas ini ketika mendengarkan Nabi membacakan Bismillah, dia heran. Dia bilang bahwa ini ucapan ini bukan ucapan orang Mekah. Orang Mekah tidak mengucapkan itu ketika mereka membaca itu. Lalu Nabi tahu, engkau dari mana? Dia bilang, aku dari Nainoa. Nainoa itu nama sebuah kota di daerah Irak. Oh, engkau ini, kata Nabi, engkau berasal dari kampung saudaraku. Siapa? Yunus bin Matta. Kampung Nabi Yunus, ya. Kampung Nabi Yunus. Engkau ini adalah saudaraku engkau ini adalah dari kampung saudaraku Yunus bin Matta. Terheranlah si Adas ini, dia bilang, bagaimana engkau ada hubungan dengan Yunus bin Matta? Yunus bin Matta itu adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah, dan aku adalah nabinya yang diutus untuk umat manusia saat ini. Adas itu langsung pada saat itu tanpa ragu sedikit pun dia cium kaki Nabi yang sedang berdarah itu. Ya, dia cium kaki Nabi yang sedang berdarah itu, bahwa dia mengimani beliau itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah saat ini. Ya. Nah, lihat pada saat kabilah besar yang sibuk dan dalam kondisi megah dan merasa populer dengan kekuasaannya, bagaimana mereka mendustakan Nabi. Tapi di saat yang lain ada seorang budak biasa saja, pekerja kebun, itulah yang dengan mudah beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat kaki Nabi yang berdarah itu dilempar dengan batu, sungguh dianggap tidak berharga, di sana ada orang yang mencium kaki beliau. Dalam hidup kita juga begitu. Mungkin akan ramai orang yang justru tidak menghargai kita. Tapi Allah akan utus di sana ada orang, walaupun hanya satu, tapi itu menghargai kebenaran, mengetahui siapa sebenarnya kita, dan menghargai penderitaan kita. Walau itu adalah hanya seorang yang merupakan, menurut pandangan dunia, dia itu pembantu. Bedalah dengan 3 orang pembesar Quraisy itu, pembesar Taif itu. Tapi di mata Allah, Adas ini yang merupakan seorang seorang pembantu, seorang budak yang dari jauh datang, yang nggak punya nama sama sekali, jauh lebih agung daripada 2 orang, daripada 3 orang pemuka kabilah yang terkenal dan berkuasa tenar di Taif. Selalu ada begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung, ya, meminta kepada Nabi SAW bahwa, ya Muhammad, izinkan, kami telah melihat bagaimana penderitaanmu. Dan di situ Nabi SAW memang berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya. Anta rabbul alamin, anta rabbul mustad'afin, wa anta rabbi ila man takiluni. Ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin malaktahu amri. Beliau mengadu kepada Allah. Memang saat ini saat yang paling sulit dalam hidup beliau, sebagaimana beliau akui sendiri. Beliau mengadu kepada Allah. Beliau bilang apa? Bahwa ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepadamu lah aku mengadu betapa lemahnya aku. Jadi ketika harapan besar itu sama sekali tidak ada, dari orang jauh tidak ada, orang dekat pula tidak ada. Allahumma anta rabbul alamin, ya Allah, ya, engkaulah adalah Tuhan Rabbul alamin, dan engkaulah Tuhan mustad'afin, orang-orang yang lemah, ya Allah. Nah, lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, pada saat kita sedang lemah, kita jangan lupa kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Kadang orang
hilang harga dirinya pada saat dia lemah, itu nggak ingat sama Tuhan. Itu hilang harga dirinya, hilang semuanya. Bisa-bisa dia itu bunuh diri. Kenapa? Hilang harapan. Hilang harapan. Tapi lihat bagaimana Nabi kita. Nabi sendiri menghadapi kondisi yang sangat sulit dalam hidup, tapi beliau mengadu kepada Allah. Ya, ilaman takiluni, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Kepada orang jauh itu, orang Taif, yang mereka itu orang itu mengusirku, atau kepada orang dekat, yaitu orang Mekah, yang mereka juga mengusirku? Kemana engkau serahkan aku, ya Allah? Nabi antara dua tempat, antara Mekah dan juga dengan Taif, yang kedua-dua tidak menerima beliau. Beliau arahkan tangan beliau ke atas, beliau mengadu kepada Allah. Saat itulah diutus oleh Allah malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung, ya. Yang datang malaikat gunung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa, wahai Muhammad, kami telah dengar pengaduanmu, ya. Kalau engkau izinkan, maka gunung Mekah itu aku akan timpakan kepada orang Mekah itu. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala la asallahu an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Tidak, aku tidak inginkan itu. Semoga Allah nanti melahirkan daripada sulbi-sulbi mereka yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pesan penting. Pada saat harapan kita hilang, kita masih ada Allah yang akan membantu, yang akan menolong. Tapi impian dan cita-cita kita jangan hilang, ya. Impian, cita-cita kita, harapan kita jangan hilang. Selama kita masih punya Allah dalam hidup, harapan tidak akan pernah hilang. Apa kata Nabi? Enggak, aku tidak menginginkan mereka itu hancur hari ini. Kalaupun mereka enggak beriman semuanya dengan aku berdoa sama Allah, anak-anak mereka nanti akan lahir beriman denganku. Udah, biarkan mereka hidup, mereka beranak pinak, nanti anak mereka akan beriman denganku. Lihat tuh harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalaupun kita memusuhi seseorang, janganlah musuhi habis-habisan. Seakan-akan kalau bisa mati semua kalian. Ya, nah, boleh jajan dengan adanya dia masih hidup, walaupun dia membenci kita, walaupun nanti anak dia boleh jadi orang yang membantu kita. Ya, anak mereka itu nanti adalah orang yang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Contoh nyata, Abu Jahal adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas dia akan masuk neraka dan dijamin oleh Nabi masuk neraka. Abu Jahal dijamin itu, dijamin Nabi masuk neraka. Kalau ada sahabat dijamin masuk surga, Abu Lahab, Abu Jahal dijamin masuk neraka. Tapi anak Abu Jahal, siapa namanya? Ikrimah anak Abu Jahal menjadi panglima perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu harapan baik itu ada dalam hidup. Orang yang berjuang dengan demi agama ini, dia tidak akan pernah pupus harapan. Tidak akan pernah hilang harapan. Harapannya itu jauh sekali. Berbeda dengan kita berjuang kampanye untuk politik. Kampanye politik untuk 5 tahun, kalau gagal terpilih saat ini, toge hatili, uke tangah hatili, kami butuh harapan aja, ya. Itu untuk politik. Politik itu adalah perjuangan jangka pendek. Tapi kalau dalam dakwah, ya, itu perjuangan jangka panjang, ya. Panjangnya itu bahkan setelah umur kita, walaupun mati kita berkalang tanah, tapi harapan kita setelah itu masih ada. Itu dalam dakwah. Makanya sering maslahat dakwah dengan maslahat politik itu nggak ketemu. Kenapa? Orang yang berpolitik itu mikirkan 5 tahun, 10 tahun. Tapi orang yang berdakwah dan juga orang yang mengajak kepada kemaslahatan agama, pikirannya bukan 5 tahun, tapi pikirannya seumur hidup, bahkan 100 tahun yang akan datang. Baik lagi nyawa hancur pekan merusak umat. Tapi bagi politik, enggak, dengan inilah saya bisa menang di masa yang akan datang ini, yang akan bisa menang di periode ini. Enggak ketemu. Mereka pikir jangka pendek, pokoknya memperbuat lama lang 5 tahun. Tapi orang yang berdakwah, berpikir dan kemaslahatan umat dari sisi pendidikan, berpikir bahkan untuk anak cucu nanti. Enggak bisa ini.
akan merusak anak cucu kita. Tapi orang yang berpolitik, kalau kemaslahatannya hanya perpolitikan belaka, pokoknya untung dalam 5 tahun, kalau enggak saya rugi. Kain laganya, han merempot. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, setelah itu ya, Rasulullah SAW balik pulang ke Mekah. Balik pulang ke Mekah, ya, Nabi utus siapa? Ini yang membersamai beliau, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Nabi utus kepada beberapa orang pemuka Quraisy untuk mau menjamin beliau masuk Mekah. Ini karena Nabi sudah keluar dan orang Mekah sudah tahu Nabi minta perlindungan dari orang Taif, ternyata tidak dapat perlindungan. Balik ke Mekah, di mana nama Nabi? Bagaimana perlindungan Nabi? Bisa dibayangkan nggak itu? Kembali keluar Mekah sembunyi-sembunyi, jangan ketahuan. Ternyata belum sampai pulang sudah ketahuan di Mekah kalau beliau minta perlindungan. Bocor rahasia Nabi. Udah diumumkan semua. Bayangkan bagaimana kebencian pemuka Quraisy kepada Nabi. Bagaimana beliau akan balik pulang ke Mekah. Makanya Nabi katakan ini masa yang paling sulit dalam hidup beliau, ketika beliau hijrah ke Taif dan pulang dari Taif. Tapi harapan Nabi ada pada Allah. Sampai Zaid mengatakan, ya Rasulullah, kita akan pulang ke Mekah. Iya, kita akan pulang ke Mekah. Ya Rasulullah, siapa yang akan membantu kita? Nabi tersenyum mengatakan bahwa Allah nasiru nabiyyi, Allah akan membantu selalu nabinya. Tenang saja, Allah akan selalu membantu nabinya. Gimana? Lalu kemudian dimintalah, Zaid, engkau pergi kepada pemuka ini 1, 2, 3, minta dia untuk bisa menjamin aku masuk ke Mekah. Pergi Zaid, ditolak, tidak ada. Yang namanya Muhammad tidak akan aku jamin. Pemuka-pemuka yang disuruh itu, yang diminta kebaikan hatinya menjamin Nabi, tidak mau menjamin Nabi. Kemudian dilaporkan oleh Zaid, ya Rasulullah, ketiga-tiga mereka nggak mau menjaminmu ya Rasulullah. Kata Nabi, ada satu orang lagi, pergilah kepada namanya Mat'am bin Adi. Ya, Mat'am bin Adi ini juga musyrikin Quraisy, pemuka Quraisy, tapi Nabi membaca ada kebaikan hati pada dia. Kenapa? Karena dialah yang merobek fakta Mekah dulu, yang memboikot Nabi dan keluarga Nabi. Dia yang merobek itu. Nabi membaca ada kebaikan sama dia. Ya. Lalu Nabi utus sekali lagi Zaid, pergilah kepada Mat'am bin Adi, ya, mudah-mudahan dia bisa menjamin, ya. Ternyata betul Mat'am bin Adi ini adalah yang terakhir diminta Nabi. Dia siap menjamin Nabi dan keluarga Nabi, dan siap dia dengan keluarganya siap menjamin Nabi masuk Mekah secara aman. Ketika tadi Nabi mengatakan kepada Zaid bahwa Allah akan menolong nabinya, tapi jaminan manusia perlu. Walaupun kafir sekalipun, ya, walaupun kafir sekalipun, ya, siapa lagi yang menjamin? Karena yang berkuasa mereka. Kalau kita hari ini maunya seperti itu, ya. Kalau yakin sama Allah, mana lebih bagus, minta bantu sama Allah atau minta bantu sama orang kafir? Nah, itulah logika kita hari ini. Ya minta bantu sama Allah lah, ya udahlah, nggak usah minta bantu sama orang kafir, tancap terus. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Kita minta bantu sama manusia tidak menafikan kalau kita beriman sama Allah, tidak menafikan kalau kita yakin sama Allah. Nabi nggak ngajarin seperti itu. Itu begitu beliau. Udah gagal beberapa orang, udah ada orang lain yang beliau baca ini mungkin lebih ada kebaikan sama dia. Ternyata betul. Lalu Mat'am bin Adi dia pakaikan pedang. Dia suruh anak-anaknya semua pakai pedang, bawa tombak seperti orang mau perang. Kenapa? Mau menjemput Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Ya subhanallah. Allah yang memilih hati manusia, itu pemilik hati. Ya, pemilik hati. Walaupun Nabi yang meminta, belum tentu orang yang diminta Nabi langsung akan menerima. Tapi itulah perjuangan hidup. Nabi saja berjuang seperti itu. Banyak orang yang menolak. Tapi yakin akan ada satu orang nanti akan menerimanya. Yang penting apa? Usaha terus menerus.
Maka kalian yang masih muda-muda juga hari ini, cari duit, cari rizki, usaha yang kalian buat, tutup buka, ya, rugi ini, rugi itu, ya masih di awal, belajarlah untuk terus berusaha secara bijak. Teruslah berusaha secara bijak sampai kalian dapat nanti ngeklik, dapat kondisi, ya itu dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyoba 3 buka lapak, bandrugo kahanali ini. Akhirnya buat main judi online dengan yang mangan, ya. 3 buka lapak rugo, lenya jangan main judi online itu. Pakai putus harapan. Pemain-pemain judi ini semua orang yang putus harapan sama Allah. Ya, orang putus harapan sama Allah. Nah, lalu diketahui oleh Abu Jahal kalau Mat'am bin Adi dia yang akan menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, ya. Dia tanya kepada Mat'am bin Adi, "Amutabbi'un anta am mujir?" Wahai Mat'am, engkau ini ikut Muhammad atau engkau hanya penjamin saja? Bal mujir, aku penjamin saja, bukan pengikut Muhammad. Oke, kalau engkau yang menjamin, selesai. Karena ada adat orang Mekah atau orang Arab itu, seseorang yang dijamin oleh orang tempatan itu nggak boleh diganggu. Kalau ada yang menjamin, nyan siara kenyan, masanya udah dijamin di kenyan, nyan diganggu ini. Karena dia orang kita, ganya atolok lagi tanya ojek, ya nak tiro atolok yang tim jamin, berarti yang lain haji ganggu. Ya, menyana apa? Atolok, ya, dia atolok yang ganggu tiro, yang haji ganggu yang lain, yang menancingnya. Mat'am bin Adi atolok, ya. Beliau enggak ngikut Nabi Muhammad. Kalau beliau bilang ikut Nabi Muhammad beriman, dimusuhi sama Abu Jahal, enggak akan diterima, ya. Tapi beliau mengatakan, enggak, aku hanya penjamin saja. Oke, kalau engkau menjamin, masuklah Nabi Muhammad balik dari Taif ke Mekah dengan jaminan siapa? Mat'am bin Adi, seorang kafir Quraisy. Kalau hanya kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad masuk ke Mekah dijamin sama orang kafir, potong sampai di situ, apa yang akan dipikir sama orang? Ya, coba bayangkan itu, ya. Tapi lihat Nabi bagaimana iman beliau dan perjuangan beliau sebelum itu, baru kita paham, ya. Dalam perjuangan kadang kita harus memakai cara yang seperti itu. Kenapa? Itu bagian daripada sebab perjuangan duniawi. Kalau tidak ada orang mukmin yang mampu menjamin, ya orang yang berkuasa yang menjamin. Selama kita tetap menjaga khittah kita, maksud kita, tujuan kita di jalur yang benar, enggak ngikut orang kafir. Beda hari ini, orang-orang yang ingin dapat jaminan sama orang kafir, tapi nanti dibuat syarat harus ikut orang kafir. Itu yang salah, enggak boleh. Itu yang salah, menjual agamanya demi untuk dapat jaminan. Nabi tidak, hanya penjamin saja. Ya udah, jamin atas dasar hukum sosial di tempat itu, sudah masuk beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik Nabi ke Mekah dengan selamat, dengan kondisi demikian. Allah bukakan saja pintu. Jadi dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Nabi mengajarkan kita dalam hidup beliau, masa, hari, kondisi yang paling sulit beliau hadapi, ternyata di ujungnya ada pintu saja, pintu akan keluar. Padahal itu yang beliau takutkan, kan? Jangan sampai orang Mekah ini tahu kalau beliau minta perlindungan sama orang Taif, kemudian nanti beliau balik lagi, lebih parah lagi mereka benci kepada beliau. Ada saja jalan yang aman Allah sediakan untuk beliau balik ke Mekah. Begitu juga ada tempat, walaupun kalian sudah jatuh sekalipun dalam hidup ini, untuk anak-anak muda atau orang tua juga, kalaupun kita merasa sudah jatuh, ada saja kadang tempat landing yang menyelamatkan. Walaupun kalau kita lihat semuanya ini curam, ya. Kalau kita yakin sama Allah, ya, dalam hidup beriman sama Allah, akan ada saja tempat landing, walaupun kecil tempatnya, tapi itu landing itu menyelamatkan kita. Walaupun kita terasa terhempas sudah, ya, ada saja. Itu kalau orang beriman sama Allah. Makanya pejuang-pejuang sejati dalam hidup itu adalah mereka yang beriman kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak beriman dengan kuat pada Allah, maka dia tidak akan mampu untuk
untuk melanjutkan perjuangan setelah dia merasa terhempas. Ya, hanya orang-orang yang beriman saja. Nah, makanya anak-anak muda sekarang, kenapa? Kalian harus punya kekuatan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dalam hidup, ya, bagaimana iman yang sifatnya realistis. Gimana iman yang realistis? Kalau kita baca dalam buku, mungkin kita akan baca tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, berbab-bab dalam satu hari satu buku selesai. Tapi dalam hidup, ya, dalam mempraktekkan iman kita kepada Allah, kita perlu fase dan masa uji coba kehidupan yang lama supaya iman kita itu teruji. Maka setiap fase kehidupan yang kalian hadapi, kesulitan yang kalian hadapi, baik masalah keluarga, baik masalah rumah tangga, baik masalah kawan, masalah jabatan, masalah pekerjaan, atau masalah hutang kalian, itu semua adalah bagian dari fase-fase bab-bab keimanan dalam kehidupan yang perlu diuji. Rasul Nabi Muhammad SAW itu diuji oleh Allah dengan bab-bab yang seperti itu. Bukan cuma terima Al-Quran diwahyukan saja, bacain kepada kita. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak ada mati, yang tidak mati. Itu ayat beliau baca, tetapi dalam hidup beliau hadapi juga seperti itu. Kita juga dalam hidup, iman kita mudah-mudahan lebih realistis. Dan apa yang terjadi itu adalah bagian daripada cobaan iman kita dalam hidup. Disitulah Allah akan menilai bagaimana selamat tidak iman kita, baik tidak iman kita. Sekian, terima kasih. InsyaAllah to be continue pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.